Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita pelajaran kita berkaitan dengan belajar Islam, belajar malaikat termasuk yang enggak malaikat salah satu yang dan mengeluarkan orang menyimpang, malaikat barat, dan sebagaimana setan ada setan itu nyalai sekian banyak nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui, memahami tentang siapa, tentu kita tentang para malaikat. Nggak mungkin kita akan bisa mengimani dengan benar. Dan semua berkaitan dengan perkara hanya terhenti pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita perkara yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh kita membuat penjelasan kecuali penjelasan telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang Nabi juga ketika menjelaskan, maka semuanya semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalian juga dalam rangka untuk menimbulkan kecintaan kita kepada malaikat, karena malaikat memiliki hubungan yang spesial dengan orang-orang mukmin. Dan tentu setiap yang memiliki hubungan spesial mesti kita harus memiliki kecintaan kepada ini mereka. Malaikat Allah jelaskan, Nabi jelaskan memiliki hubungan yang khusus dengan orang. Antaranya kemarin bahwasanya bagaimana kita tidak mencintai malaikat, sedangkan para malaikat mencintai orang-orang yang mereka iman, yakni iman dengan hatinya, dia bukti betul-betul tulus, sehingga malaikat akan mendoakan dan meminta kepada kaum mukminin. Sehingga dijelaskan oleh Allah Ta'ala pula, mereka adalah kaum mukminin mendoakan untuk malaikat para mukminin adalah permintaan dan doa-doa malaikat serta pujian malaikat kepada orang yang senantiasa mendatangi masjid, bahkan selama duduk di masjid menunggu
Seperti ini diantaranya menunggu sholat ke sholat, maghrib ke isya, walaupun kita dengan atau dengan berzikir atau dengan taklim, maka Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allah malaikat mendoakan dan mensolawat dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat sholawat pada dalam dan juga orang yang mereka menutup celah-celah, tidak membiarkan saf salat itu renggang atau bolong-bolong, tetapi dia tutup dengan rapat. Artinya melakukan itu ini antar kaki dengan kaki, teman, bukan kakinya sendiri merapat. Atau kadang-kadang kita ngerapat sedikit, kakinya digeser lagi, akhirnya tambah sempit, malah nyusahkan. Maksudnya standar, kita berdiri standar, kemudian tumit dengan tumit, sehingga akan rapat dan lurus. Kemudian juga malaikat bersalawat kepada yang bersalawat kepada Rasulullah. Setiap kita salawat kepada Nabi, salawat itu akan sampai kepada Nabi. Ada malaikat-malaikat yang mereka itu mencari orang bersalawat dan disampaikan kepada Nabi. Dan malaikat sendiri bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kemarin kita terakhir pada kalimat malaikat ini bersalawat kepada orang yang menjenguk orang sakit. Kata Nabi, ma min ri'in muslimin ya'utu musliman illa ba'ta'athallahu sab'ina alfa malak yusalluna alaih fi ayyi sa'ana hatta yumsiya wa ayyi sa'atil lail kana hatta yusbih. Malaikat tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim yang sakit kecuali Allah akan mengutus sab'ina alfa malak, 70.000 malaikat. Alangkah sangat banyak yang Allah sertakan untuk orang yang mereka menjenguk orang sakit, yang semua malaikat yang 70.000 ini yusalluna alaihi, yaitu berselawat kepada orang yang menjenguk kepada orang sakit kapanpun. Kalau dia menjenguknya di waktu siang, maka siang sampai sore malaikat berselawat kepada orang tersebut. Menjenguknya di waktu malam sampai pagi, malaikat berselawat kepada orang tersebut. 70.000 malaikat. Maka jangan segan-segan atau jangan enggan-enggan kita untuk menjenguk orang sakit. Kalau bisa kita dengar yang sakit kita jenguk, maka tentu itu adalah sangat bagus. Tentu dengan mengharap keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah ini sampaikan. Dan diantara penyemangat kita melakukan amalan itu adalah adanya keutamaan amal tersebut. Diantaranya keutamaan amal menjenguk orang sakit, Allah akan kirimkan sertakan 70.000 malaikat dan berselawat kepada orang menjenguk orang sakit tersebut. Kemudian juga di antara hubungan malaikat dengan mukminin adalah yashhaduna majalisal ilmi wa yuhibbunaha. Para malaikat menyaksikan majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu akan dihadiri dan disaksikan para malaikat. Majelis ilmu yaitu majelis yang membahas Al-Qur'an, As-Sunnah, tentang agama Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW. Bukan majelis ilmu tetapi isinya khurafat. Majelis ilmu tapi isinya adalah kesatan-kesatan, mengajarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Majelis ilmu bahkan isinya adalah kalimat-kalimat jorok, caci makian. Majelis ilmu majelis yang mengajarkan Al-Quran, majelis mengajarkan sunnah Nabi SAW, bagaimana membimbing manusia faham dan kemudian bisa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat mencintai orang-orang mereka berada di majelis ilmu. Dan bahkan mereka ini
bergabung, mengepakkan sayapnya kepada kaum mukminin, di mana orang-orang ini kaum mukminin mereka berkumpul di majelis ilmu tersebut dalam rangka mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Innallahi malaikatan yaturuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tana halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mereka berkelana di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka mendapatkan suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, dan majelis ilmu adalah majelis zikir yang sangat tinggi, majelisnya akan mengantarkan dia memahami ini Allah, ajaran Allah, sehingga bisa berjalan menuju Allah dengan ilmu yang telah Allah ajarkan. Sehingga kalau di majelis zikir bukan majelis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bahkan majelis ilmu membahas Al-Quran dan Sunnah adalah majelis zikir yang sangat tinggi nilainya, yang semuanya akan mengantarkan hamba mengenal Allah dengan hakiki dan mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar Quran itu ibaratnya zikir plus. Pertama, mengandung zikir mengingat Allah. Kedua, akan mengantarkan dia menambah ilmu sehingga dia semakin mendalam pengetahuan dia tentang Allah dan ajaran Allah, dan akan semakin menambah keimanan ini kuat. Malaikat ketika majelis zikir mereka saling menyeru, halummu ila hajatikum, mari ke sini, ini memenuhi hajat kalian, itu mencari majelis zikir orang yang mereka berzikir. Maka mereka pun berkumpul, mengepakkan sayapnya, kemudian mereka saling menyambung sampai ke langit dunia. Ini adalah termasuk di antara penghormatan malaikat kepada penyedia majelis ilmu. Maka di majelis ilmu itu hendaknya seorang juga sadar dia disaksikan malaikat, sehingga jangan ngontak ngantuk saja, atau jangan ngelamun di majelis ilmu nanti malaikat lihatnya ngontak ngantuk terus orang itu, ngelamun aja, sehingga ilmunya nggak ada. Kemudian dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang lainnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, in masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, dalam rangka untuk membaca kitab Allah. Tilawah itu sungguhnya arti asalnya ittiba, sehingga orang mentilawah, satu membaca hurufnya, kedua mentadabur, ketiga yaitu mengamalkan isi kandungannya. Seorang ulama, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi kebanyakan muslimin menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Artinya mensikapi Quran itu hanya sekedar sampai membaca huruf-hurufnya, sehingga akhirnya ada nyon ngapunten, kalau belajar tahsin semangat banget, tapi kalau belajar tafsir belas enggak minat. Ini bahaya. Belajar tahsin bagus untuk membenarkan bacaan, meluruskan bacaan, supaya bacaannya indah dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Tapi Quran enggak sampai di situ. Quran meningkat lagi ditadabur dan diamalkan, sehingga harus belajar tafsir, belajar memahami apa yang menjadi kandungan ayat. Kalau hanya membaca Quran, nggak pernah belajar isi kandungannya, Bapak sekalian, akhirnya bahkan mereka hafal Quran
tapi gaya hidupnya blas, nggak nyambung dengan isi Quran. Karena hanya membaca Quran tetapi dia tidak paham isi kandungan Quran. Kemudian apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Illa alihimus sakinah. Allah akan turunkan orang mereka di majelis ilmu dengan niat yang lurus, niat yang benar, majelisnya majelis yang benar, pasti orang akan mendapatkan ketenangan. Hati akan menjadi tenang. Tenang, majelis ini mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang kalau dari majelis ilmu, maka semua permasalahan menjadi lupa, menjadi tenang. Dan mengembalikan masalah kepada Allah pun akan menjadikan seorang dia tenang. Wa ghasyiyat umur rahmah. Kemudian Allah akan mencurahkan kepada mereka rahmat. Orang yang hidupnya murah rahmat, bagi sekalian, rahmat itu lawan dari laknat. Maka mereka akan dijauhkan oleh Allah dari pola hidup yang mal'unah, yang terlaknat. Karena dia orang yang memahami agama Allah, lalu dia nanti akan mengamalkan agama Allah, sehingga dari majelis ilmu dia akan menjadi sumber rahmat bagi kehidupan seorang. Karena rahmat itu hanya akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmati qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Sehingga di antara cara kita menginginkan curahan rahmat Allah adalah kita senantiasa berbuat ini baik, berbuat ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Orang seperti ini hidupnya akan selalu tercurah dan ternaungi dengan rahmat Allah Ta'ala. Beda orang mereka tidak paham agama, kemungkinan besar kehidupan mereka penuh dengan kehidupan yang mal'un dan mal'unah, terlaknat karena bermaksiat, karena durhaka kepada Allah, karena hidup mereka mengikuti hawa nafsunya, sehingga lebih banyak mereka masuk dalam lorong-lorong kehidupan yang mal'un dan mal'unah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan yaitu mengelilingi mereka, akan yaitu menyaksikan mereka, bergabung dengan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut di kalangan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan besar yang Allah berikan kepada orang mereka duduk di majelis ilmu. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah taala fi illa qamu an mithli jifa himaran wa kana alaihim hasratan. Wa kana alaihim hasratun. Tidaklah satu kaum yang mereka majelis yang tidak mengingat Allah Ta'ala, majelisnya majelis dari awal sampai akhir ada zikirnya kepada Allah. Majelis ngerumpi, majelis mendem, majelis play, majelis hanya obrolan-obrolan yang ini ngalor ngidul, nggak ada ujung pangkalnya. Dari awal sampai akhir belas nggak ada, yakni zikirnya kepada Allah Ta'ala. Maka berdirinya mereka ini seperti bangkai khimar. Mereka seperti bangkai khimar, dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan buat mereka. Sehingga diantara kemudian orang mereka itu bermajelis ilmu, ketika datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, ji'tu li'atlubal ilma. Kanjeng Nabi, saya datang untuk cari ilmu. Apa kata Nabi? Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi tahuffuhul malaikah ba'dhum ila sama'id dunya ridwan bima yasna. Marhaban bi talibil ilmi. Nabi menyambut dengan sangat hangat kepada orang yang mereka mencari ilmu. Selamat wahai Anda para pencari ilmu. Selamat datang wahai pencari ilmu. Sehingga ungkapannya menunjukkan tentang harapan mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi orang yang mereka ini datang untuk mencari ilmu, yang keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang mereka mencari harta.
Sehingga Ibnu Qayyim membuat perbandingan ilmu dan harta dengan sekian banyak poin. Dua-duanya kita butuhkan, tetapi mencari ilmu kemuliaannya melebihi bertingkat-tingkat dibandingkan dengan yakni harta. Inna talibal ilmi, para pencari ilmu itu malaikat mengelilingi mereka, kemudian malaikat yaitu menyaksikan mereka sampai bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Malaikat ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan orang itu kalau didekati malaikat, setan akan menjauh. Tapi kalau orang itu dijauhi malaikat, setan yang akan mendekat. Kalau setan yang mendekat, bisikannya itu bisikan setan terus, sehingga bisikan yang semakin menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula para malaikat itu selalu bergantian untuk menjaga mukminin siang malam, yakni bergantian untuk menjaga dan mencatat amal mukminin. Yata'aqabuna fikum malaikah bilaili wa malaikah binahar. Bergantian malaikat yang menjaga kalian mukminin siang malam dan siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri was salatil asri. Malaikat bertemu sipnya itu ketemunya di salat subuh dan salat yakni asar. Thumma ya'rudu fikum fayas wa huwa a'lamu bihim. Kemudian dalam pergantian itu malaikat naik ke atas dan kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, dan Allah tahu. Allah bertanya itu bukan artinya Allah nggak tahu, Allah ini maha tahu. Maka Allah katanya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, hambaku engkau tinggalkan dalam keadaan bagaimana? Fayaqulun, malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, hambamu aku tinggalkan dalam keadaan salat, dan aku datang hambamu dalam keadaan. Maka salat subuh dan asar memiliki keutamaan khusus, memiliki keutamaan yang khusus. Di antaranya adalah pertemuan malaikat penjaga, sehingga dia akan laporan kepada Allah, hambanya ditinggalkan dalam keadaan salat subuh, asar. Bapak-bapak khususnya diusahakan jangan pernah meninggalkan salat jamaah kecuali ada udzur. Sampai-sampai para sahabat ada yang mereka itu meninggalkan salat jamaah walaupun harus pakai ditandu, dipapah oleh dua orang sampai dia duduk di soft. Kita ini kadang-kadang baru sedikit ngerges wis udzur, enggak ke masjid, sehingga ya bermanja-manja. Para sahabat bagaimana mereka juga mengungkapkan, seandainya orang tahu tentang pahala salat jamaah isya, maka dia akan datangi walaupun sambil habwan, merangkak, walaupun sampai berang, walaupun dengan berangkat dia datangi. Semuanya itu karena tahu bagaimana keutamaan dan pahala saat ini mendatangi salat-salat tersebut dengan penjelasan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bagi orang yang mereka hatinya ada keimanan. Yang tidak ada iman ya di orang itu apa-apa ngono. Sebagaimana ketika Abu Hurairah itu ke pasar, lalu kata Abu Hurairah, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kamu nggak ikut-ikut bagi-bagi warisan Nabi itu loh. Warisan Nabi baru dibagi-bagi di sana itu. Akhirnya mereka berlarian ke tempat yang ditunjukkan Abu Hurairah, itu masjid. Abu Hurairah nunggu di situ, yakin pasti mereka akan kembali. Lalu mereka kembali, Abu Hurairah, mana endi ora ono tum-tuman warisan yang masjid, ora ono. Masa nggak ada orang di sana? Ya ada orang di sana. Nggak ada yang baca Quran? Ada yang salat, ada yang salat, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Ya itu warisan Rasul, yaitu Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi mewariskan yakni ilmu dan Quran, mewariskan yakni amalan agama.
Orang yang mereka di masjid, baca Quran, berzikir, sholat, ngambil apa yang mereka mudah lakukan, mereka sedang mengambil bagian warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan sekedar duit aja yang diketahui, jatahnya hanya panganan, duit, ngertinya, sehingga akhirnya hidup ya mangan sama duit aja. Sehingga semangatnya semangat kalau pas ada makanan, ada amplop, ada ini dum-duman baru semangat. Tapi kalau nggak ada itu semuanya nggak semangat. Mukmin semangatnya ini semangat menggapai apa yang disya Allah Ta'ala. Memang Nabi sering mancing orang itu dengan harta. Awalnya mereka Masya Allah Nabi sampai Nabi kalau membagi harta nggak tanggung-tanggung. Sampai ada satu pimpinan kabilah dibawain Nabi berlembah-lembah kambing, sampai kemudian orang ini pulang bahkan telah menjadi dai. Ya kaum aslimu, wahai kaum masuk ke dalam Islam. Inna Muhammadan qad a'ta'an la yakhshal faqra. Muhammad telah memberikan pemberian yang tidak takut miskin. Sehingga Nabi sering memancing orang dengan harta. Sampai pada akhirnya Islam lebih dia cintai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Islam lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Nabi ketika di sebuah peperangan ghanimah kemudian banyak dibagikan kepada orang-orang yang mereka bahkan baru mu'alaf. Ada yang dibawain 100 unta, 200 unta, 300 unta. Ansor yang kotos-kotos darah malah nggak dibagi oleh Nabi, sampai mereka grundelan. Kayaknya Nabi ini sudah mulai cenderung kepada ini kaumnya ini mereka dibagi harta banyak-banyak, kitanya nggak dikasih. Selentingan grundelan ini sampai ke telinga Nabi. Akhirnya mereka dikumpulkan oleh Nabi di satu tenda sendiri, satu aula sendiri. Lalu Nabi pidato kepada mereka yang membuat mereka semakin mengucurkan air betapa sangat mahalnya bersama dengan Nabi. Sampai pada kalimat atarbauna, apakah kalian tidak ridha mereka pulang dengan kambing-kambing dan unta-unta mereka, kalian pulang dengan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harga Nabi jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga kambing dan unta-unta. Sesungguhnya orang-orang Ansar begitu juga karena cemburu. Jangan-jangan Nabi nanti kemudian setelah ini kaumnya sudah kelihatan masuk Islam lalu kembali bersama dengan kaumnya. Maka Nabi tegaskan, wahai Ansar, kalian adalah ini kaos dalamku dan mereka ini baju luarku, hidup dan matiku bersama dengan kalian. Sehingga Nabi tidak akan keluar dari Madinah. Nabi ini tetap tinggal di Madinah. Nabi tidak akan kembali ini ke Makkah. Kemudian malaikat di antara bentuk muamalahnya dengan kaum mukminin adalah di hari Jumat, malaikat di depan pintu masjid yusajjiluna dahil ila salatil Jum'ah, mencatat satu persatu, fulan catat, terus mencatat orang-orang yang mereka ini masuk ke masjid dan orang mereka berada di waktu awal, paling awal kayak korban unta, di waktu yang berikutnya kayak korban ini sapi, di waktu berikutnya kayak korban yaitu yang waktu berikutnya kayak korban ini telur. Sehingga berbeda. Kan kita seringnya juga sengkowai teko Jumatan nek wis khotibe kira-kira munggah mimbar praktis engko langsung rampung mulih. Ini karena pikirannya memang kayak nggak dapat apa-apa kalau datang Jumatan dari awal. Padahal beda, orang mereka datang di awal waktu dengan berikutnya beda. Maka seorang mukmin yang menjadi patokan adalah bagaimana
ini pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan amalan itu. Semangatnya akan dia terpacu dengan apa yang diberitakan Allah Ta'ala. Nanti kalau sudah mulai khatib naik mimbar, maka bukunya ditutup, malaikat ikut nyimak khutbahnya khatib, sehingga jangan sampai kita nggak kecatat oleh malaikat karena datangnya buri-buri, datangnya sudah khatib naik mimbar. Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaika yaktubuna al awwal fal awwal. Pada hari Jumat, malaikat akan berada di setiap pintu masjid mencatat orang-orang yang mereka datang dari yang pertama, berikutnya. Fa idza jalasal imamu tawaw suhub wa ja'u yastami'una dzikra. Dan kalau sudah imam duduk di mimbar mulai khutbah, malaikat menutup catatannya dan malaikat mendatangi mendengarkan yaitu khutbahnya khatib. Mendengarkan khutbahnya khatib, sehingga jangan sampai bapak-bapak itu telat sholat Jumatannya sehingga tidak kecatat oleh para malaikat. Demikian juga malaikat yu'amminuna ala du'ail mu'min li akhihi bi dhahril ghaib. Malaikat mengaminkan doanya seorang mukmin kepada saudaranya yang sedang tidak ada. Sehingga jangan pelit-pelit, ini kambutan Bapak sekalian, jangan pelit-pelit kita doakan saudara kita, apalagi orang tua kita, istri anak kita, kemudian keluarga kita, keluarga dekat, keluarga besar, teman-teman kita, bahkan kalau perlu kaum muslimin, karena setiap yang kita doakan ini malaikat akan mengaminkan. Demikian pula untuk Anda, sehingga sesungguhnya doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu juga sesungguhnya juga doa untuk kita sendiri. Pahalanya berlipat-lipat, sehingga jangan sampai kita lewatkan kesempatan keutamaan mendoakan orang lain. Jangan pelit-pelit kita mendoakan orang lain, apalagi mendoakan penguasa kebaikan. Karena kalau penguasa itu baik, dampaknya akan serakyat sak negoronya. Tapi kalau kita doakan buruk, kerusakan juga akan berdampak kepada rakyat sanegoronya. Daripada doakan yang buruk-buruk, Bapak sekalian, tentu lebih utama mendoakan yang baik-baik. Sampai seorang ulama mengatakan, kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, akan aku panjatkan untuk sultan, untuk penguasa. Bukan menjilat sultan, tetapi kalau doanya baik itu dikabulkan oleh Allah untuk sultan, masya Allah dampaknya itu akan sangat besar, yaitu ke seluruh negeri. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doanya seorang muslim kepada saudaranya yang tidak ada di sampingnya, artinya ghaib, di tempat lain, maka mustajabah itu termasuk doa yang dikabulkan Allah Ta'ala. Inda ra'si malak wakal, di sisi malaikat yang Allah wakilkan kepadanya, kullama da'a li akhi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walakli. Setiap dia akan untuk saudaranya, malaikat itu mengatakan amin, demikian amin, semoga Allah kabulkan, walaka bimisli, untuk Anda seperti itu juga. Sehingga kalau kita doakan untuk orang lain pahala, dan bahkan malaikat mendoakan kita seperti juga itu untuk Anda, sehingga untungnya double-double. Jangan sampai kita pelit-pelit untuk mendoakan kaum muslimin, atau apalagi yang lebih dekat dengan kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, termasuk hubungan dengan mukmin, malaikat Allah turunkan diantaranya ikut berperang bersama mukminin di medan pertempuran. Di perang Badar Allah sebutkan Allah membantu, yaitu bi alfim minal malaikah,
seribuan malaikat, seribuan malaikat atau ribuan malaikat, sehingga banyak kepala-kepala yang terpenggal di waktu Badar itu yang sahabat nggak tahu siapa yang memenggal kepala orang kafir tersebut. Allah turunkan bantuan ini, tastaghithuna rabbakum, ketika engkau ya Muhammad dan mukminin berdoa istighosah kepada Allah. Sampai Nabi ketika perang Badar berdoa lama banget kepada Allah Ta'ala sampai selendangnya pun jatuh. Kata Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Ini diantara doa adalah, ya Allah, seandainya kelompok ini engkau hancur, engkau tidak akan disembah. Padahal muslimin waktu itu sedikit dan niatnya keluar tidak untuk perang tapi untuk mencegat kafilah Abu Sufyan, tapi takdirnya ternyata harus perang, sehingga Quraisy itu sudah menabuh genderang perangnya itu dengan jumlah 3 kali lipat, logistik yang lebih komplit, kemudian dugdeng-dugdengnya keluar. Mukminin hanya sepertiganya, tidak semua dugdengnya keluar karena niatnya bukan berperang, mencegat kafilah, yakni kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata harus terjadi peperangan, sehingga satu Nabi betul-betul pasrah total kepada Allah dengan usaha maksimal, dan Allah kemudian turunkan pertolongan di perang Badar tersebut, diantaranya dengan bantuan ribuan malaikat. Kemudian diantaranya pula ketika perang Ahzab. Bagaimana perang Ahzab, perang yang membuat orang munafik itu betul-betul menjadi putus harapan, mati kita ini, sehingga mereka punya ungkapan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ternyata janji Allah dan Rasulnya itu hanya tipuan saja. Ini ungkapan orang munafik. Orang mukmin begitu melihat orang kafir Ahzab itu gabungan dari kelompok-kelompok kafir, sehingga jumlahnya orang kafir sangat banyak banget, sehingga orang yang melihat jumlah orang kafir mesti langsung mengkeret, langsung jud. Mukmin enggak. Bahkan mukminin mengatakan, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benar Allah dan Rasulnya. Mereka nggak ada keraguan sedikit pun dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ketika mereka betul-betul telah pasrah total kepada Allah, mereka tidak sedikit pun ragu dengan janji-janji Allah Ta'ala. Sehingga mukminin betul-betul ini tidak ada suudzonnya sama sekali kepada Allah, walaupun di depan mata ibaratnya algojo yang akan membantai mereka. Dan Allah kemudian tolong mukminin dengan Allah bantu dengan malaikat-malaikat yang Allah turunkan, sampai akhirnya orang-orang kafir Ahzab pulang dengan gigit jari karena tidak membawa apapun dari kemenangan yang mereka harapkan. Bahkan mereka terporak-porandakan dengan kiri angin yang Allah kirim dan juga malaikat yang Allah kirimkan untuk memporak-porandakan ini mereka. Kemudian Bapak sekalian, diantaranya pula malaikat akan turun di saat ini seorang mukmin menjelang kematiannya, fi firasil maut, dalam rangka untuk memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Malaikat akan turun sehingga betul-betul ikut menenangkan dan menenteramkan mukmin. Sehingga sekalian, saat yang paling menegangkan hidupnya orang adalah saat menjelang kematian. Tapi saat menjelang kematian yang menegangkan itu bagi mukminin akan berubah menjadi semakin rindu untuk segera bertemu dengan Allah, karena disampaikan kabar gembira tentang ampunan Allah, rahmat Allah, jannah yang akan dia tempati, dan malaikat pun juga memberikan ini kabar gembira itu kepada mereka, sehingga mereka semakin rindu untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Jasadnya diusung di keranda itu, ucapannya nomoin, ini qaddimuni, segerakan aku. Dia pengen segera ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mencabut nyawanya, maka
mencabut yaitu bulu dari tepung, mencabut yaitu bulu tepung dalam keadaan lembut, atau seperti keluarnya air dari mulut caret. Beda dengan nyawanya orang kafir kayak besi yang bersayap, besinya bersayap kanan kiri, kemudian dimasukkan ke kapas yang basah lalu ditarik greget, sehingga dibayangkan gimana itu kerasnya penarikan nyawa orang kafir dan lembutnya penarikan nyawa seorang yakni mukmin. Kemudian sekalian di antara pula hubungan malaikat dengan yakni kaum mukminin adalah ketika menemani di kuburan, menemani di jannah, ketika ini menuju Allah, dan ketika di pintu jannah, dan ketika di jannah. Malaikat betul-betul menyertai orang-orang mukmin, sehingga ketika menjelang matinya malaikat mendampingi. Kemudian ketika di kuburan malaikat juga menyertai yakni mukmin. Ketika sampai kemudian di pintu surga, malaikat mengucapkan salam. Bahkan puncaknya malaikat bagaimana persilahkan kulu wasrobu hani'an bima aslabtum fil ayamil khaliyah. Wahai mukmin, sekarang silahkan dahar ngunjuk sak sekeconi pun ini dulu hasil amalmu waktu di dunia. Demikian sekalian yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pas yang akan datang bismillah. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.